Udah seminggu aku nginep di sini. Tujuan aku kesini, aku mencari keberadaan kakak aku. Dia udah lama ngilang. Di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama sahabat aku, Dewa. Kamu mimpi buruk lagi. Iya, Wak. Kamu jangan takut ya. Aku akan selalu jagain kamu. Makasih ya, Wak. Oh ya, kita jalan-jalan yuk. Boleh. Yaudah aku ke kamar. 10 menit lagi aku jemput kamu di sini ya. Oke. Perasaan semalam gue belum sampai villa. Den, sarapan paginya udah siap. Saya tinggal dulu ya, Den. Pak Den kita sarapan bareng. Pak Den. Pak Den tunggu. Pak Den. Cepet banget ngilangnya. Pak Den. Bibi yang kerja sini ya, Bi? Bibi lihat Pak Aden nggak, Bi? Bibi? Aden? Coba-coba sama gue dia. Liz, Elisa. Lisa. Kamu gak apa-apa kan? Aku tahu
Kamu pasti diganggu lagi kan sama arwah itu. Lisa, aku udah pernah bilang sama kamu. Kamu harus bisa ngendaliin rasa takut kamu. Aku nggak bisa, Wak. Aku nggak bisa. Aku udah coba tapi percuma. Aku tetap aja masih kalau misalnya ngeliat mereka tuh takut. Ya udah. Kamu jangan takut lagi ya. Aku kan selalu jagain kamu. Tapi aku takut, Wak. Ya, aku tahu. Ya udah. Mendingan sekarang kita jalan-jalan ya, biar kamu juga tenang. Ya. Adanya gantung diri di pohon besar depan kamar nomor 14 loh. Ya kabarnya tuh hantunya gentayangan. Iya. Ya. Manusia itu terlahir, ada yang diberi kelebihan dan kekurangan. Dan kamu salah satu yang diberi kelebihan itu. Kamu bisa lihat gak sih ini bukan kelebihan? Aku bisa ngeliat, tapi aku gak bisa ngehindar. Apalagi nyuruh mereka pergi. Frekuensi yang ada di aku tuh kuat banget untuk narik mereka. Kamu gak usah takut, Lisa. Aku akan selalu nemenin kamu. Kamu enak. Bisa ngeliat, terus bisa bikin mereka takut juga. Beberapa orang yang bisa ngelihat makhluk alam lain, ada yang diberi kemampuan untuk mengusir mereka. Ya tapi gak banyak. Bahkan banyak yang ketakutan juga. Nah, ketakutan itu adalah kesalahan terbesar. Karena semakin kamu takut, semakin besar kuasa di atas diri kamu. Kamu kenal sama cowok itu? Kayaknya dari tadi dia merhatiin kita. Hey! Ada yang salah sama kita? Enggak. Lo nguping? Enggak. Oh iya, kenalin. Aku Elisa. Dan ini Dewa. Wah. Dewa. Yuda. Kamu tinggal di sini atau lagi liburan? Baru pindah. Oh ya? Pindah di mana? Villa Andaru. Villa itu? Oh iya, aku tinggal di Hotel Cempaka. Di seberang villa kamu. Kalau bisa kapan-kapan main. Aku tinggal di kamar nomor 14, Dewa di kamar nomor 15. Bukannya di sana ada pohon besar ya? Iya? Lo nggak pernah lihat sesuatu? Lo tahu sesuatu? Enggak, gue cuma dengar dari orang. Katanya
ada perempuan yang gantung diri di pohon itu. Iya, aku pernah lihat. Jadi benar. Cuman orang tertentu aja yang bisa melihat mereka. Yuda, aku tunggu kedatangan kamu ya. Sekarang aku harus pergi. Permisi. Ayo. Yaudah, aku ke kamar dulu ya. Kamu istirahat aja. Iya. Mbak ngapain di sini? Permisi, Mbak. Nia, kamu kenapa, Nia? Kamu kenapa? Di loker aku ada kepala setan. Hah? Ngaco kamu. Aku serius sih. Ada apa-apa di sini? Aku serius.
Tadi ada di sini. Ya tapi ini nggak ada nih ya, di sini nggak ada apa-apa. Udah, mungkin cuma hayalan kamu aja. Udah, kita keluar yuk. 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 Masa ya, Wak? Itu resepsionis bisa tiba-tiba masuk ke kamar aku sih? Apain coba tuh orang? Udah gitu ya, pas dia ngeliat aku tuh kayak orang ketakutan gitu. Kan aneh. Oh iya? Terus barang kamu ada yang hilang nggak? Ya nggak ada sih. Cuman yang anehnya tuh pas dia ngeliat aku tuh kayak orang ketakutan. Sorry ya gue ganggu waktu kalian. Gue kesepian di villa. Lo ngelukis? Oh, ini gambarnya Dewa. Dia yang lukis semuanya, Yud. Lukisan lo keren, Wak. Gue juga dulu suka ngelukis, tapi nggak sebagus ini. Dewa bisa ngelukis semuanya loh. Nggak semua. Ya, pengetahuan Dewa tentang dunia lukis juga oke. Oh iya, Yud. Kamu suka ngelukis nggak? Aku yakin kamu bisa cocok sama Dewa. Mungkin. Yuda, aku boleh tahu nggak? Apa sih yang bikin kamu pindah ke Villa Andaru? Oh, gue lagi rehab paru-paru. Jadi gue butuh udara seger kayak gini. Kamu... Iya, paru-paru gue bermasalah. Bukan maksud aku, kamu itu... Lisa. Maksudnya apa? Nggak apa-apa, udah lupain aja. Gue pamit duluan ya. Yud, Yuda. Wah, itu si Yuda kenapa ya? Kok kayak ngeliat sesuatu? Aku nggak tahu. Kamu belum ngantuk? Masih kepikiran Yuda? Iya, Wak. Wak, kenapa sih? Kamu tuh ngelarang aku buat ngomong sama Yuda tentang apa yang terjadi sebenarnya? Belum saatnya. Oh iya, kamu udah nemuin petunjuk tentang Kak Erlita. Waktu kita nggak banyak loh. Aku tahu kok. Ya udah, mendingan sekarang kamu istirahat ya. Pintu aku nggak dikunci kayak biasa. Nanti kalau ada apa-apa langsung aja. Oke? Ya udah, aku tinggal ya.
ngapain di sini? Mbak, tadi saya dengar suara tembang di sekitar sini. Mbak dengar nggak? Iya, saya dengar. Cuma suara itu udah nggak ada lagi, Mbak. Oh iya Mbak, saya mau nanya sama Mbak. Mbak ngapain waktu itu tiba-tiba masuk ke kamar saya? Nggak, Mbak. Saya cuma bantu beres-beres aja. Kebetulan karyawan lagi nggak ada. Mbak jujur juga nggak apa-apa kok sama saya. Atau ada yang Mbak cari tahu soal saya? Benar, Mbak. Tapi suara itu kedengaran lagi, Mbak. Mbak, pasti suara itu berasal dari Villa Andaru. Maaf, Mbak. Saya pulang dulu. Loh, Mbak. Dewa, Aku khawatir banget sama kamu. Dari tadi aku nyari kamu ke kamar, tapi kamu nggak ada. wah, tadi aku dengar suara tembang yang ngiringin tariannya kayak Erlita. Kamu yakin? Aku yakin banget, Wak. Karena waktu terakhir kali kayak Erlita latihan, aku tuh sempet nemenin dia. Suaranya dari Villa Andaru. Iya, kamu benar. Aku semakin penasaran sama villa itu. Kamu temenin aku ya, Wak, ke sana. Iya, aku akan nemenin kamu, tapi nggak sekarang ya, Lis. Tapi, Wak, Lisa, please dengerin aku ya. Aku akan tetap nemenin kamu. Ya udah, mendingan sekarang kita istirahat. Aku antar kamu ke kamar ya. Ya udah. Pak Aden? Bukannya Pak Aden udah balik ke Surabaya? Ya Yuda, sarapannya udah saya siapin. Permisi. Pak Aden?
aku lihat ada setan. Hah? Wajahnya serem banget. Jangan-jangan itu wanita yang gantung diri. Hah? Mana lagi digosipin di warga sini. Ayo. Pergi nggak lo? Gue minta sekali lagi pergi lo. Pak Aden. Pak Aden, ayo makan bareng ya. Pak Aden. Pak Aden dari mana sih? Tiba-tiba nongol, tiba-tiba ngilang. Saya nggak kemana-mana. Dari tadi saya di sini. Ah, tadi nggak ada. Ah, ini nggak bisa dibiarin ya. Lihat aja, sampai gue pulang ke rumah, gue bakalan protes sama mama dan papa. Doa sialan. Yuda, Yud, kebetulan. Lo sendiri? Iya. Ada yang pengen gue omongin sama lo. Lo ada waktu nggak? Boleh. Yaudah yuk. Sejak kapan kalian bisa ngeliat mereka? Maksud kamu? Kalian bisa ngeliat mereka yang kasat mata kan? Gue ngeliat perempuan gantung diri di pohon. Dari balkonnya Dewa. Oh iya, gue dengar kalian sewa villa itu udah seminggu. Apa ada alasan khusus? Aku lagi nyari kakak aku. Dia menghilang udah 1 tahun. Kabar terakhir, katanya dia ada di sini. Namanya Erlita. Rambutnya panjang. Mirip sama aku. Aku khawatir oh iya Yud, kamu udah lama sewa villa itu? Beli lebih tepatnya. Papa beli villa itu udah sebulan yang lalu.
Lo belum jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa? Sejak kapan kalian bisa melihat mereka? Dulu aku sama Dewa. Liz, ternyata kamu di sini. Aku udah bilang sama kamu, jangan pergi kemana-mana tanpa aku. Wak, aku gak akan pernah bisa tenang, Wak. Kalau arwah gantung diri itu terus minta tolong sama aku. Ada yang salah? Udah gak ada yang diomongin lagi kan? Ikut aku, ada yang mau aku omongin. Biar gue aja yang pergi. Biar kalian lebih leluasa. Kalau ada yang mau gue tanyain sama kalian, gue bakalan cari kalian. Ya udah, yuk, Liz. Aku kan udah bilang sama kamu, kamu jangan keluar sendirian. Tapi, Wak, Please dengerin aku, Liz. ya aku cuma pengen tahu kenapa Yuda tiba-tiba ninggalin hotel. Terus kamu udah tahu jawabannya apa? Yuda ngeliat hantu perempuan gantung diri itu. Aku harus jelasin ke Yuda. Lisa, dengerin aku. Kita harus selesain dulu tujuan kita datang ke sini. Secepat mungkin kita harus temuin Kak Erlita. Soal Yuda biar aku yang ngurus ya. Yaudah yuk, kita balik ke hotel. Kenapa villa itu? Firasatku ada yang gak beres sama villa itu. Kamu tahu riwayat tentang villa itu? Iya. Sebenarnya pemilik pertama villa itu ada orang Belanda. Namanya Van Helen. Mereka ditugaskan untuk mengawasi hasil penduduk sekitar. Pada suatu hari, mereka didatangi perampok. Mereka semua dibunuh dengan kejam. Istri Van Helen dipenggal sampai putus. Anak-anaknya bahkan Van Helen sendiri disiksa sampai mati. Pembantunya pun gak luput dibunuh. Jadi villa itu... Iya. Villa itu sekarang jadi tempat bersemayam arwah-arwah penasaran. Makanya banyak penduduk yang gak tenampakan di sana. Kamu tahu dari mana tentang villa itu? Aku tahu dari mana itu gak penting. Yang jelas, ada satu hal yang bikin aku curiga. Dan aku rasa kita harus cari tahu tentang villa itu. Jan. Pak Nia, Ini monumen buat siapa? buat kamar nomor 14, Mbak. Nah, kebetulan. Sini biar aku aja yang bawa. Tapi Mbak, Udah, kamu tenang aja. Dan kamu ngurus yang lain, Gi. makasih ya Mbak. Pak Nia perhatian banget sama aku. Ya kan, kita harus saling bantu. Permisi, Mbak.
Iya, Mbak. Ini minumannya, Mbak. Loh, bukannya... Karena OB-nya lagi sibuk, jadi saya nganterin deh. Yaudah, masuk, Mbak. Taruh sini aja. Minumannya satu lagi buat siapa ya, Mbak? Buat teman saya. Emangnya kenapa, Mbak? Nggak apa-apa sih. Permisi ya, Mbak. Lisa, kamu merhatiin apa? Enggak apa-apa. Ya, terima kasih. Gimana nih ya? Kamu nemuin apa lagi di kamar 14? Aneh. Aneh. Aneh gimana maksudnya? Ya aneh. Ah, itu mah kamu aja kali yang aneh. Udah deh. Enak aja. Pak Den tadi lihat, Pak. Ada perempuan lewat di kamar saya, Pak. Mungkin Aden terbawa perasaan. Saya mau permisi dulu ya, Den. Pak Den mau kemana? Saya harus pulang. Pak Den? Pak Den? Pak Den? Pak Den? Sorry gue telat ya. Iya nggak apa-apa. Oh iya Yud, aku udah pesenin minuman buat kamu. Kalau misalnya nggak suka, minta diganti aja. Ya nggak apa-apa. Ada masalah yang pengen gue omongin sama lo. Oh iya, kemarin kau belum selesai ngomong ya? Iya, Dewa keburu datang. Yud, keanehan apa lagi yang kamu lihat? Nah, itu juga yang bikin gue datang telat ke sini. Gue liat perempuan nari pakai baju kebaya, dan Pak Aden yang datang dan pergi secara misterius. Di villa gue ada jam. Jamnya selalu berhenti di angka 9. Gue nggak tahu kenapa. Yud, perempuan nari. Kamu lihat di mana? Di villa. Lisa, lo lihat. Lo lihat jamnya. Jamnya berhenti di angka 9, sama seperti yang ada di villa gue. Gue ini kenapa sih sebenarnya? Yud, kamu pasti akan tahu apa yang terjadi sebenarnya sama kamu. Enggak, gue nggak tahu apa yang terjadi sama gue. Dan gue yakin lo tahu, jadi sebaiknya lo kasih tahu sama gue sekarang juga. Kamu itu sebenarnya udahlah nggak usah dibahas. Yud, kamu pasti akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku harus pulang. Aku takut Dewa nyariin. Makasih atas waktunya. Lisa, lo belum jawab pertanyaan gue. Lisa.
Lisa, please. Lisa. 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 Lisa, bukan Lisa. 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 Aku kan udah pernah bilang sama kamu, kamu jangan diem aja. Kamu harus ngelawan. Jangan dengerin mereka minta tolong. Mereka itu cuma mau manfaatin manusia. Tapi, Wak... Tapi apa? Aku yakin kok kamu bisa ngelawan. Wak, itu tuh Rasti. Perempuan yang gantung diri di pohon di seberang kamar aku. Aku kasihan, Wak, sama dia. Lisa, mereka itu cuma memanfaatin kamu. Pokoknya aku gak mau kamu diem aja ya. Udah malam. Aku capek mau istirahat. Ya udah, aku temenin kamu. Aku khawatir arwah itu bakal nyakitin kamu lagi. Tenang aja, aku bakal tidur di sofa kok. Oh iya, Wak. Besok aku pengen ke villanya Yuda. Kamu mau kemana? Aku mau ke Villa Andaru, Wak. Ya udah, aku temenin ya. Kamu nggak boleh kesana sendiri. Ini lukisan apa, Wak?
Villa Andaru. Kamu yang lukis? Bukan. Ini bukan lukisan aku. Ya awalnya aku lagi ngelukis sketsa wajah. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba malah muncul lukisan ini. Aneh. Kok bisa ya kayak gitu? Ya aku juga nggak ngerti. Tapi aku yakin pasti ada sesuatu di balik lukisan ini. Atau mungkin ini sebab petunjuk buat kita, Lis. Aku semakin penasaran Dewa sama Villa Andaru. Kita kesana ya? Ya udah, yuk. Loh, Wak. Kok dibuang? Iya, itu kan bukan lukisan aku. Dan kayaknya energi negatifnya terlalu besar. Ya udah, nggak usah dipikirin lagi ya. Mendingan kita buru-buru ke sana sebelum gelap. Yuk. Ada yang pengen gue omongin sama lo. Kening lo kenapa? Aku juga baru aja mau villa kamu. Ada yang pengen aku omongin. Ya udah, kita ngobrol di kafe ya. Gue udah gak tahan sama ini semua, tau gak? Lama-lama gue bisa gila. Selama gue ada di villa ini, hidup gue semakin aneh, tau gak? Gak masuk akal. Jangan ngelawan takdir. Kalau lu ngerasa semua ini di luar kendali lo hadapin dengan tenang. Tenang gimana maksud lo? Tiba-tiba gue punya kemampuan yang sama seperti kalian. Namanya gue ini kenapa sih? Kalian pasti tahu kan? Lo gak mau nanya kenapa gua sama Elisa bisa berinteraksi sama mereka? Bukan urusan gue. Lo harus tahu, gue sama Elisa pernah kecelakaan jatuh ke jurang. Dan gue sempat koma selama beberapa hari. Setelah itu, dunia berubah. Hal-hal yang nakutin datang ngehantuin gue. Sama kayak apa yang lo alami sekarang. Saat kita ngerasa ada yang salah di hidup kita, dan kita nggak tahu harus ngapain selain ngejalanin. Ya, menurut aku, walaupun kita hidup tapi nggak sesuai dengan keinginan kita, itu sama aja perjuangan. Terus apa yang kalian lakuin? Maksud gue, setelah kalian melihat hal-hal aneh itu, kalian harus gimana? Ya, ngejalanin. Aku yakin kamu nanti akan terbiasa dengan semua ini, Yud. Kamu tahu kan, Dewa bisa dengan mudah mengusir mereka semua. Tapi aku nggak sekuat yang kamu pikir. Aku belum terbiasa dengan semua ini. Aku masih sering ketakutan. Elisa sering kesurupan. Jadi karena itu kalian selalu bareng? Yuda, aku boleh nggak ke ruang atas villa kamu? Enggak. Villa itu bahaya. Gue nggak mau kesana lagi. Ya tapi aku butuh tahu soal penari itu yang pernah kamu ceritain ke aku. Emangnya lo tahu dia itu siapa? Ya, tapi aku belum yakin.
Gue semakin bingung nih sekarang. Dia itu kan arwah. Terus urusan sama kalian berdua itu apa? Yaudah, please, tolongin aku sekali ini aja. Oke, sebagai gantinya gimana kalau misalnya nanti aku kasih tahu kamu yang sebenarnya? Biar aku kasih tahu kamu kenapa kamu mempunyai kelebihan seperti aku. Yaudah ya, gue mau. Aku ke toilet dulu ya. Kamu kenapa? Kok udah tadi pertanyaan aku nggak ada yang dijawab? Kamu sakit. Kalau kamu sakit mending kamu pulang deh. Nanti dari kerjaan kamu aku handle. Aku takut. Takut? Takut kenapa? Lisa tunggu. Lisa kenapa tuh? Kok dia jalannya cepet banget? Kayaknya ada yang aneh sama dia. Wak, Dewa. Lisa, tunggu Lisa. Lisa, kamu di mana? Lo gila ya? Itu Elisa di depan kita. Yang depan kita bukan Elisa. Terus dia kerasukan. Tunggu. Siapa yang udah ngerasukin dia? Mana gue tahu. Arwah yang masuk ke raga manusia biasanya nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi sama kita. Wak, Dewa tunggu. Lisa. Lis. Lisa. Lis. Lisa. Alita, selamat ya. Tadi pertunjukan kamu keren banget. Aku suka. Makasih ya. Alita, aku berharap kita bisa seperti dulu lagi. Aku masih sayang sama kamu, Alita. Tapi Vin, aku udah pacaran sama Radit. Kamu pacaran sama Radit. Jadi kamu lebih memilih Radit daripada aku. Sorry. Alita, asal kamu tahu, semua cewek yang di kampus ini nggak ada yang nolak aku, kecuali kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Vin. Dengar, aku paling nggak suka ditolak. Satu lagi, aku nggak akan biarin kamu bahagia sama Radit. Ingat itu. Jalan yuk. Kapan-kapan aja ya. Ntar aja sih, aku tuh udah nyiapin semuanya tahu buat keberhasilan kamu. Aku tuh bangga banget loh sama teman aku yang satu ini. Akhirnya dia berhasil lagi dan lagi. Kamu tuh emang hebat banget ya. Thanks Sharin. Makanya ayo, aku udah nyiapin semuanya. Emang kamu tega kalau misalnya yang aku udah siapin gagal? Kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Enggak usah, sekarang aja.
Udah ayo. Ran, ini rumah siapa? Hai sayang. Vino, kamu ngapain di sini? Ran, Lita, kenalin. Pacar baru aku. terus maksud kalian bawa aku ke sini tuh apa? Erlita, sekarang kamu sadar kan kamu ini siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Aku bisa ngedapetin wanita manapun yang aku mau. Jadi sekarang aku gak butuh lagi kamu. Sekarang lo rasain kan apa yang dulu gue rasain. Lo rasain kan apa sakit jadi gue. Lisa. Kamu nggak apa-apa kan? Tadi aku habis memasukkan arwah kakak aku ke Erlita. Dia nyeritain kenapa dia bisa meninggal. Dan ada sesuatu di tembok itu. Lo inget gak? Gue bilang gue pernah ngeliat perempuan nari. Dia nunjukin gue tempat ini juga. Meluncur Pak, TKP ini sekarang Seth. Nia, ayo kita lihat buruan. Lihat apa? Itu villa yang di seberang hotel kita. Katanya ada yang nemuin mayat. Hah? Yang benar? Yaudah, yuk, Fred, yuk. Cepetan. Mikir. Apa tuh? Makasih ya Pak. Sama-sama, serahkan kami biar kami mengusutnya. Saya permisi ya Pak. Silakan. Kita balik yuk. Papa sama Mama harus tahu tentang villa ini. Kok gak nyambung-nyambung sih?
Kalian mau pergi? Enggak. Kalian nggak boleh pergi. Makhluk-makhluk di villa itu ngehantuin gua terus. Elisa sama gue harus pulang. Lo harus terbiasa sama keadaan ini. Maksud gue cuma pengen ada teman. Yud, aku sama Dewa harus pergi. Kamu adalah bagian dari mereka. Maksud lo? Kamu itu udah meninggal, Yud. Kejadiannya pada saat kamu perjalanan ke villa. Dan kamu dibunuh oleh 2 perampok. Lalu mayat kamu dibuang ke jurang. Lo bohong kan? Lo tahu dari mana? Yud, kamu itu sama dengan yang lainnya. Kamu minta pertolongan aku. Dan kamu datang ke mimpi aku. Aku gak bisa nolak itu. Ini gak mungkin. Lo tahu kenapa setiap lo lihat jam selalu berhenti di angka 9? Karena itu adalah waktu kematian lo. Waktu buat orang yang meninggalnya gak wajar. Selalu stuck di waktu kematiannya. Pak Aden, apa itu alasannya dia selalu pergi dan menghilang dengan tiba-tiba? Karena kita udah meninggal. Dia mau nemenin kamu. Yud, aku sama Dewa harus pergi sekarang. Setelah ini, aku akan kasih tahu keluarga kamu supaya mayat kamu bisa segera dievakuasi, agar kamu juga bisa tenang di sana. Yud, sebenarnya gue sama kayak Nia, kamu kenapa? Kok kayak dikejar setan gitu? Mbak, saya mau ngembalin kunci. Oh iya. Terima kasih. Aku benar-benar gak nyangka, Wak. Kenapa mereka bisa setega itu sama Kak Erlita? Padahal Kak Erlita itu kan baik. Aku bingung harus ngapain lagi, Wak. Dewa,
Bener dugaanku. Gak salah lagi. Mbak Elisa tuh emang aneh. Aneh? Aneh gimana maksudnya? Tadi aku ngeliat Mbak Elisa ngomong sendiri. Waktu bagi orang yang meninggalnya gak wajar. Selalu stuck di waktu kematiannya. Yuda, aku sama Dewa harus pergi sekarang. Sebelumnya juga aku ngeliat dia ngomong sendiri. Minumannya satu lagi buat siapa ya, Mbak? Buat teman saya. Emangnya kenapa, Mbak? Gak apa-apa sih. Permisi ya, Mbak. Iya sih, agak aneh juga ya. Udah jangan bahas Jadi merinding nih.